Halo, selamat sore Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Paneputu Ayu Landari absen 36, Nikomang Dewi Indrayani absen 25, Made Dwi Jana Saputra absen 18, dan yang terakhir Iktut Adi Putra absen 11. Dalam video pembelajaran kali ini kami akan membahas 7 subpokok bahasan. Yang pertama yaitu definisi optimasi ekonomi, yang kedua memaksimumkan nilai perusahaan, yang ketiga metode menggambarkan hubungan ekonomi, yang keempat hubungan biaya total rata-rata dan marginal, yang kelima metode optimasi, yang keenam optimasi multivariate dan optimasi terkendala, dan yang terakhir peralatan manajemen baru untuk optimasi. Baik, untuk subpokok bahasan yang pertama mengenai definisi optimasi ekonomi akan dibawakan oleh teman saya. Saya Iktut Adi Putra akan menjelaskan tentang definisi optimasi ekonomi. Apakah kalian tahu apa itu optimasi ekonomi? Optimasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi nilai efektif yang dapat dicapai. Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan suatu hal yang sudah ada ataupun merancang dan membuat suatu secara optimal. Memaksimumkan nilai perusahaan dapat dirumuskan dengan menentukan penerimaan total atau TR sama dengan P sebagai harga produk dikalikan Q atau kuantitas. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi harga dan kuantitas. Yang pertama, pemilihan produk yang dirancang oleh perusahaan, pengolahan produk, strategi periklanan, kebijakan harga, sifat persaingannya, dan bentuk perekonomiannya. Saya Dwi Jana Saputra akan menjelaskan tentang metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi. Yang pertama, hubungan fungsi persamaan. Hubungan antara kuantitas Q dan total pendapatan TR dapat diekspresikan sebagai berikut, yaitu TR sama dengan F dikali Q. Yang kedua, hubungan fungsi tabel dan grafik. Berikut ini disajikan data yang menggambarkan hubungan fungsi dan digambarkan dalam suatu grafik. Baik, saya Dewi akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada tabel yaitu berupa kuantitas produk dan total pendapatan atau TR. Misalnya, untuk harga produk yang bersifat konstan adalah 1000 per unit. Jadi, untuk mendapatkan TR, 1000 dikali Q atau kuantitas produk. Seperti yang terlihat, 1000 dikali 10 sama dengan 10.000, 20 dikali 1000 sama dengan 20.000, begitu juga selanjutnya sampai dengan 1000 dikali 100 sama dengan 100.000. Selanjutnya yaitu hubungan biaya total, rata-rata, dan marginal. Pada dasarnya hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal adalah sama, baik untuk biaya, penerimaan, produksi maupun laba. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan nilai dari variabel-variabel independen yang bisa mengoptimalkan fungsi tujuan dari para pembuat keputusan. Halo, kembali lagi kepada saya Iktut Adi Putra. Saya akan menjelaskan tentang hubungan biaya total, rata-rata, dan marginal. Ada 3. Yang pertama, hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal. Yang kedua, penggambaran hubungan antara nilai total, marginal, dan rata-rata. Yang ketiga, hubungan nilai total dengan nilai marginal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang optimasi multivariate dan optimasi terkendala. Optimasi multivariate merupakan proses untuk menentukan titik maksimum atau minimum suatu fungsi yang mempunyai lebih dari 2 variabel, di antaranya turunan diferensial. Selain itu, terdapat juga turunan parsial yang berarti digunakan sebagai pengukur dari dampak variabel terikat, di mana variabel tersebut di sisi sebelah kiri sebagai tanda sama dengan setiap variabel bebas atau variabel
yang digunakan di sebelah kanan sebagai tanda sama dengan yang diperoleh dengan aturan diferensial. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang optimasi terkendala. Optimasi terkendala yaitu maksimisasi atau minimisasi fungsi tujuan dengan beberapa kendala sehingga mengurangi kebebasan dari perusahaan untuk mencapai optimisasi tanpa terkendala. Baik, di sini optimasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, optimasi terkendala dengan substitusi, yaitu masalah optimasi kendala dapat dipecahkan mula-mula dengan memecahkan persamaan kendala untuk satu dari variabel keputusan dan kemudian mensubstitusikan nilai variabel ini dalam fungsi tujuan yang dicari perusahaan untuk dimaksimumkan atau diminimumkan. Yang kedua, optimasi terkendala dengan metode pengali, yaitu metode ini dipergunakan apabila dengan mempergunakan satu variabel keputusan sebagai fungsi eksplisit variabel yang lain. Teknik substitusi untuk memecahkan masalah optimasi terkendala dapat menyulitkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peralatan manajemen baru untuk optimasi. Di sini ada 7, yaitu yang pertama, perbandingan. Perbandingan berarti menemukan dengan cara terbuka dan jujur. Yang kedua, manajemen mutu terpadu. Usaha ini untuk memperbaiki kualitas produk dan proses perusahaan sedemikian rupa, sehingga secara konsisten memberikan nilai kepuasan yang mungkin meningkat kepada pelanggan. Yang ketiga, perluasan pembatasan. Menghapus berbagai tingkat gaji yang terlalu banyak untuk mendorong perpindahan antar pekerjaan di dalam perusahaan. Yang keempat, model bisnis langsung. Perusahaan berhubungan langsung dengan konsumen, menghilangkan waktu dan biaya distribusi dari pihak ketiga. Yang kelima, kekuatan menentukan harga. Kemampuan perusahaan meningkatkan harga lebih cepat daripada peningkatan biaya atau menurunkan biaya lebih cepat daripada penurunan harga barang, sehingga meningkatkan labanya. Yang keenam, model dunia kecil. Ide atau teori bahwa perusahaan besar beroperasi seperti perusahaan kecil. Yang ketujuh, integrasi maya. Kemampuan manajer untuk meniru perilaku konsumen dengan mempergunakan model komputer yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang muncul atau teori kompleksitas. Baik, sekian presentasi dari kami tentang optimasi ekonomi. Mohon maaf jika ada salah kata. Sebelum saya tutup presentasi ini, ingat ya, like, comment, and subscribe video kami. Selamat sore, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.